Channel YouTube itu bisa dijadikan sebagai bahan pelajaran. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita TV-mu. Kasus perundungan oleh sejumlah kelompok yang berujung penganiayaan terhadap siswi sekolah menengah pertama bernama Audrey di Pontianak kini menjadi sorotan berbagai publik. Bahkan kecaman terhadap pelaku ramai dilontarkan di dunia maya. Publik kembali dikejutkan dengan kasus pengeroyokan yang melibatkan siswi SMP dan SMA. Bahkan video aksi pengeroyokan itu tersebar di media sosial. Sontak masyarakat dibuat geram atas aksi keji yang dilakukan para remaja ini. Pengeroyokan terjadi diakibatkan saling sindir di media sosial yang berbuntut penyerangan. Berbagai petisi dibuat masyarakat untuk mengusut tuntas kasus ini serta memberikan dukungan moral kepada Audrey sebagai korban. Mendapatkan sorotan tajam dari masyarakat, kepolisian berhasil menangkap dan menetapkan 3 pelaku yang berumur belasan tahun. Para pelaku remaja yang berada saat kejadian pengeroyokan akhirnya meminta maaf secara terbuka di hadapan publik Rabu lalu. Meski para pelaku telah meminta maaf, proses hukum masih terus berjalan hingga kini. Korban penganiayaan, Audrey, hingga kini masih dalam proses pemulihan. Dari hasil visum menyebutkan tidak ada luka di bagian alat kelamin yang cedera seperti kabar yang beredar. Namun dampak psikologis Audrey dirasa cukup serius sehingga Audrey masih berada dalam pantauan medis hingga kini. Masyarakat berharap kasus Audrey tidak terulang kembali dan menjadi pembelajaran bersama bahwa apapun alasannya, penganiayaan, pengeroyokan, ataupun segala bentuk kekerasan tidak dibenarkan. Edukasi dan penanaman nilai-nilai moral di sekolah dan keluarga perlu menjadi perhatian serius semua pihak, baik pemerintah, orang tua, guru, dan lembaga pendidikan. Tradisi bullying, tradisi zalim. Memang benar, korban tidak membalasnya ketika di dunia, tetapi bisa jadi korban akan menuntutnya ketika di akhirat. Dan Anda perlu yakini bahwa Allah tidak akan pernah melupakan tindakan kezaliman antar sesama hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wala tahsabannallaha ghafilan 'amma ya'maludz zalimun, innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar." Yang artinya, janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak karena melihat siksa. Quran Surat Ibrahim ayat 42. Kezaliman sering kita lupakan, padahal Allah selalu menghitungnya. Jika tidak selesai di dunia, berlanjut sampai akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang orang yang bangkrut. Beliau bersabda, yang artinya, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di tengah-tengah kita adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Namun ia telah menghina si A, menuduh berzina si B, memakan harta si C, menumpahkan darah si D, dan memukul si E. Maka si A diberi pahala kebaikannya, dan si B, si C, dan seterusnya. Channel YouTube itu bisa dijadikan sebagai bahan pelajaran.